Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya masih lagi dan lagi pilih kita untuk usaha yang mulia ini. Ini adalah satu rahmat yang besar, satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka hamba ini digunakan oleh Allah untuk agama, untuk khidmat kepada agamanya. Hartanya digunakan untuk khidmat agamanya, dirinya digunakan untuk khidmat agamanya, waktunya digunakan untuk khidmat agamanya. Allahu Akbar. Dzunnu billahi wa bil mu'minina khaira. Bersangka baiklah kamu kepada Allah dan kepada orang yang beriman. Mari kita rame-rame bersangka baik kepada Allah. Allah cinta kepada kita. Allahumma amin. Karena apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu menurut persangkaan kita kepada Allah. Kalau kita menyangka Allah cinta kepada kita, Allah cinta kepada kita. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, namanya kita itu menjadi wali-walinya Allah. Masya Allah. Tapi itu ojo gumedhe, gitu. Terus ojo gumedhe. Wah, aku ki waline Allah, aku daine Allah, ramen to ya aku iki ya. Awas sedakne dadi kucing kowe engko. Lah aja ngoten niku. Semakin dia menjadi kekasih Allah, semakin dia merendahkan diri. Tanda orang dikasihi oleh Allah, tanda dia sebagai walinya Allah, itu adalah semakin hari semakin merendah, ya, kepada Allah, ya, merendahkan diri, ya, tawadhu kepada makhluk-makhluk Allah. Kok semakin hari semakin, saya karkun lama ini, saya fikirman, masya Allah, saya ini ustadz, dan lain sebagainya. Itu berarti semakin dia jauh kepada Allah. Jadi jalannya orang baik untuk menjadi baik, jalan yang besar adalah diantaranya dakwah, ya. Tapi kalau semakin kita berdakwah, kok semakin jauh dari ingat kepada Allah, ya? Semakin gak gelem tawadhu, tetapi malah takabur. Wah, ini bahaya ini. Para nabi, para rasul itu semuanya masya Allah orang-orang yang tawadhu, ya, baik kepada Allah, ya, dan juga kepada hamba-hamba Allah. Dizalimi, disakiti, ya, dianiaya, dikucilkan, diusir, tapi semuanya dimaafkan oleh para nabi, para rasul. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ashraf Ali Tanwi beliau mengatakan, sebetulnya semua orang yang beriman ini adalah kekasih-kekasih Allah. Wali itu bukan hanya wali songo yang ada di Jawa, tidak. Wali yang 10 sampai tidak ada batasnya. Setiap orang yang beriman itu adalah kekasih-kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah apa? Kekasih-kekasihnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti gimana? Orang yang mencintai Allah, sebetulnya dia kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kekasih-kekasihnya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, cintailah Allah, Allah akan mencintai kamu. Sebanyak mana kau cinta kepada Allah, sebanyak itu pula lah cinta Allah kepada kamu. Sebanyak itulah balasan cinta Allah kepada kamu. Innallaha la yadlibun nasa syai'a. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya ini. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu masya Allah. Ya seperti para nabi, para rasul, seperti para sahabat Rasulullah SAW. Nggak punya uang saat qadul hajat, datang tikus nganterin uang. Allahu Akbar. Saat kelaparan, para wali-wali Allah itu datang makanan dari langit. Allahu Akbar.
bukan nabi, bukan rasul. Dan ini akan terus berulang selagi kita mempunyai amalan, mempunyai sifat yang sebagaimana dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pintu kewalian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Lek dadi wali ini dhewe aji-aji itu geni jare wong Jawa. Saoba pola iki bejo. Saoba pola itu mandi omongane. Masya Allah. Dulu ada cerita ini, ada cerita Sunan Kudus, Masya Allah. Yang ada di Jawa Tengah sana. Itu terkenal duweni Jopo itu geni, Masya Allah. Duweni Jopo napa? Itu geni. Sakti Mandraguna ora tedas bapak panuning pandhe. Allahu Akbar. Dan kalian juga bisa, kita semuanya, kalau kita mampu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Sunan Kudus. Zaman dahulu itu orang Jawa ini banyak Hindunya, gitu. Juga banyak orang sakti yang ditolong oleh jin-jin dan setan-setan bala tentara itu tadi. Dengar di sana ada wali Allah bernama Sunan Kudus, dia ingin menjajal kesaktian, Masya Allah. Diadu apa? Diadu kesaktian. Datang seseorang dari daerah timur sana, menuju ke Jawa Tengah, Kudus sana. Datangnya itu apa? Sore-sore naik sapu, Masya Allah. Naik apa? Naik sapu, terbang naik sapu. Sapu-sapu itu, sapu untuk membersihkan. Sekarang itu banyak juga, masih ada di India itu banyak. Dukun-dukun yang masih bisa terbang itu masih ada. Terbang ke sana. Datang sore-sore, waktu itu gerimis, maka Sunan Kudus diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh, kalau terbang ini hujan, nanti kalau jatuh becek Jember nanti. Cuma dibilangin gitu saja, langsung jatuh dari apa? Dari naik sapunya, buang tiba, bajunya itu kotor semuanya. Karena dia dari timur, maka dikatakan Jember. Dia pulang ke negaranya Jember sana. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau walinya Allah itu Masya Allah, orang yang mau berbuat jelek, orang yang mau berbuat jahat, itu semuanya yang mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap tempat, waktu dan keadaan. Ada ceritanya ini baru saja, di Porong sana itu, di Sidoarjo. Di sana itu ada sayembara. Pemerintah sana itu sayembara, siapa yang bisa menutup lumpur ini akan dikasihkan ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya datang itu para dukun-dukun, para normal, edan dan sembarang datang ke sana. Datang ke sana, ingin apa? Menutup lumpur Lapindo itu tadi. Nah, suatu ketika datang satu pendekar dari Betawi sana, Banten, satunya lagi dari Bali Hindu. Dari Bali orang Hindu, orang Hindu di sana, tidak kenal Allah. Terus apa? Ini mau ya, salah satunya ini apa? Mau duluan, mau apa? Mau nutup ini dulu, mau nutup lumpurnya itu tadi. Tidak tahu saya yang Hindunya atau yang dari Bantennya itu. Terus dia tidak terima, jangan. Nanti kalau kamu duluan, ini tidak ketahuan siapa yang sebab tertutup ini Lapindonya ini. Lepas kamu terus saya. Tidak mau, saya harus yang duluan. Takut nanti tidak diketahui sebab doanya siapa ini lumpurnya ini tertutup. Akhirnya panitanya bingung nih, semuanya ingin apa? Semuanya ingin apa? Ingin dahuluan bumpeti lumpur Lapindo itu tadi. Allahu Akbar. Singkat cerita, akhirnya apa? Adu kesaktian dulu. Masya Allah. Adu kesaktian. Lah yang pertama itu ini jawara dari Banten, orang Islam, diadu dengan orang Hindu dari Bali sana. Masya Allah, betul, diadu kesaktian. Begitu diadu jurus-jurusan, jeriet, yang Banten TKO, astagfirullah, geblak disik, la ilaha illallah. Kan memalukan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam kan ambil wong kepet. Allahu Akbar. Kenapa ini hadirin? Karena lemahnya iman kita ini. Karena lemahnya iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Orang Islam pun dihinakan, diapakan orang kafir, hadirin. Allahu Akbar.
Tapi bagaimana ceritanya para nabi, para rasul, wali-walinya Allah yang betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa saja. Aku wis waline Allah, aku gene tirakat, gene melek bengi poso. Poso apa lan sak penunggalane. Aku ngene lah, tibake atine cek kosong sangka cinta kepada Allah. Enggak mau menyebarkan agama Allah, enggak prihatin keadaan umat seperti ini hadirin. Bagaimana dia akan menjadikan kekasih Allah kalau apa yang diperintahkan oleh Allah dia tidak mau mengamalkan hadirin? Di India ada seorang wali bernama Syekh Mu'inuddin Al-Chisti, yaitu pendiri Thariqah Al-Chistiyah di India sana. Zaman dahulu itu ada seorang tukang sihir dari India juga, orang Hindu, namanya siapa, Baba siapa lupa saya ini. Dan ini tertulis dalam buku cerita. Ini cerita ini bukan bohong-bohongan, beneran terjadi ini. Lah orang ini Syekh Mu'inuddin Al-Chisti dari Madinah dakwah jalan kaki menuju ke India. Dari dakwah beliau ini tadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ratusan ribu orang-orang Hindu itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Asbab dakwahnya beliau ini tadi hadirin. Suatu ketika ya ini juga orang Hindu itu banyak orang sakti juga di sana. Beliau ini apa? Marah ini tadi karena banyak orang Hindu masuk Islam. Dia marah. Maka dia apa? Bikin sayembara menantang Syekh Mu'inuddin Al-Chisti. Menantang adu apa? Adu kehebatan, adu kesaktian. Masya Allah. Dikumpulkan, Masya Allah, ratusan ribu orang hadirin dikumpulkan di situ, dan Baba ini terkenal sekali dan hebat memang. Dohirnya, tapi sebetulnya bukan hebat dia. Menurut orang Hindu hebat, kalau menurut Islam tidak hebat. Ya. Akhirnya bagaimana? Singkat cerita betul diadu, ratusan ribu orang datang di sana, ingin menyaksikan apa? Kehebatan antara Islam dengan Hindu. Jadi Islam itu hadirin, kerajaan Islam itu ada di India 5 abad di sana. 500 tahun kerajaan Islam ada di India hadirin. Dari orang yang menyembah berhala, menyembah sapi, bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala karena dai-dainya dahulu itu memang betul-betul walinya Allah. Full sunnah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki hadirin. Sehingga nusratullah Subhanahu wa taala ghaibiyah senantiasa Allah berikan kepada mereka hadirin. Dan sekarang pun kalau kita melaksanakan seperti apa yang mereka lakukan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita. Dan banyak di antara teman-teman kita itu yang Allah berikan nusrah ghaibiyah. Kalau kita mendengarkan Karguzari di Rawin, di Pakistan, di mana-mana itu hadirin. Di antara mereka Masya Allah, bagaimana Allah jaga mereka, lindungi mereka, macam-macam intinya. Kemudian hadirin singkat cerita, betul ini. Maka apa? Dia bilang, hei Mu'inuddin Al-Chisti, kalau kamu kalah dengan saya, maka kamu harus ikutin saya. Tapi kalau aku kalah dengan kamu, maka aku akan ikuti kamu. Mau kamu? Mu'inuddin Al-Chisti nggak jawab, nggak apa, nggak mungkin dia mau ikutin dia. Tapi karena sombongnya dia itu tadi, akhirnya pokoknya ayo, harus kamu. Kalau kamu kalah, kamu harus ikutin saya. Akhirnya dia terbang. Wow, terbang diorai semua. Oh, hebat Baba, hebat. Depan mata Mu'inuddin. Oh, hebat, tinggi. Wah, depan. Ayo Mu'inuddin, saya nggak mau perang di bumi. Kamu datang ke sini, naik ke atas, perang sama saya. Saya mau di industri itu duduk aja, zikir aja. Tawajuh pada Allah, subhanallah, subhanallah. Ya, kemudian apa? Ayo cepetan datang kamu. Akhirnya kan itu, terus akhirnya saya mau di industri itu apa? Perintah kepada sandal gebyaknya itu tadi. Sandalku, pergi turunkan dia. Masya Allah. Akhirnya apa? Saya mungkin nggak terbang, sandalnya saja yang terbang. Seret, naik ke atas hadirin. Seret, orang kaget semuanya loh. Apa ini sandalnya kok naik ke atas? Seret, begitu naik di atas, ternyata apa? Si Baba itu kepalanya dipentungi dengan sandal itu. Atas, wah
kelaran dia, kesakitan, tas, sampai akhirnya apa? Ketakutan dan kesakitan dia turun ke bumi dia. Oh, turun ke bumi. Maka orang-orang pada mengatakan, oh ternyata Baba si Fulan ini tadi derajatnya di bawah telapak kakinya, bukan telapak kakinya, telapak sandalnya Syekh Muinuddin Susti. Akhirnya ratusan ribu manusia di situ sana saat itu juga masuk Islam hadirin. Karena Baba ini orang terkenal. Mungkin kalau sekarang yang terkenal itu Baba Syeba ya, Baba Syeba di India itu. Oh, itu tidak ada apa-apanya masih ini. Ratusan ribu orang masuk Islam seketika hadirin. Jadi orang dai-dainya Allah SWT ini adalah wali-walinya Allah. Idza habballahu 'abdan ista'malahu li khidmati dinih. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, cintanya Allah kepada seorang hamba ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil hadirin. Maka Allah akan gunakan dia untuk khidmat kepada agamanya. Semua para nabi, para rasul adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Para wali-walinya Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Lihatlah bagaimana pertolongan Allah senantiasa bersama dengan mereka, dimanapun dengan mereka, dalam keadaan apapun. Walaupun dia raja ditolong oleh Allah, miskin juga ditolong oleh Allah, sebagai pejabat juga ditolong oleh Allah SWT, sebagai petani, sebagai pedagang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya orang yang beriman adalah kekasih-kekasih Allah. Maka hargailah rasa cintanya Allah kepada kita ini hadirin. Seseorang tidak bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tertuju kepada dia karena dia tidak tahu akan harga nikmat itu hadirin. Anak kecil yang masih umur 1 tahun 2 tahun, kalau kita kasih uang ya, mungkin dirobek uang itu hadirin. Ratusan ribu, 1 ember gitu dirobek. Emas mungkin yang murni itu dibikin kelereng-kelereng, dilemparin sama dia. Karena apa? Karena nggak paham, nggak tahu dia hadirin. Nggak tahu harga daripada emas itu hadirin. Begitu juga hadirin, karena lemahnya keimanan kita, lemahnya kita tentang iman ini hadirin, sehingga Allah SWT yang telah memberikan kita sebagai orang yang beriman, Allah cinta kepada kita dengan bukti kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman, dengannya kita akan menjadi ahli surga hadirin. Kita tenang-tenang saja hadirin, tidak menghargainya kadang-kadang. Istiqai iman gak gelem sholat, masya Allah. Istiqnali iman Islam, ya dah. Si ngombe, dolanan rono rene, mateni wong, ninggalne sunai Kanjeng Nabi, masya Allah. Kan tidak tahu harga daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harga daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang faham kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu di dalam menyikapi setiap iman, setiap amalan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu agama ini, masya Allah, senantiasa mengagungkan daripada keimanan dan keislaman mereka. Kalau kita ingin mengetahui bagaimanakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah hati kalian semuanya terhadap iman dan Islam kita. Neng agama iki ngurmati apa ora? Nglakoni agama itu seneng apa ora? Didadekne santrine Allah, didadekne santrine agama, kaulane Allah. Dijadikan santri oleh Allah Subhanahu wa taala, ngagongne apa ora? Wis iso kurun 40 hari, memuliakan apa ndak? Wah, rumangsaku metu kok is ngene iki ae, wis biasa ae. Ya rasanya ya ngono gawe rumangsaku sebelum keluar dengan sekarang kok sama saja ini. Oh jangan. Itu setan itu. Enggak sama ya. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Apabila kita bersyukur kepada Allah atas satu nikmat, maka Allah SWT akan menambah nikmat itu hadirin. Syukur keluar fisabilillah, Allah akan menambah syukurnya. Allah akan menambah nikmatnya. Syukur dijadikan sebagai orang mencari ilmu, Allah akan ditambah ilmunya. Syukur keluar 40 hari, Allah akan berikan taufik untuk 4 bulan insyaallah. Syukur 4 bulan, Allah akan istiqomahkan setiap tahun 4 bulan insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Ini janjinya Allah. Kalau kalian semua bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah.
Setiap tahun kenapa kok nggak keluar 40 hari? Oh ini mungkin kurang syukur nih. Dijadikan Allah sebagai dai ini kurang syukur. Ini pasti janji Allah SWT, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita rasa mengagungkan terhadap agamanya. Karena satu musibah yang sangat besar yang dilanda umat Islam ini adalah apa, hadirin? Yaitu meremehkan daripada agama ini. Sehingga karena meremehkan agama, hadirin, mereka sendiri hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau berdakwah, sehingga mereka tidak mau berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka itu orang-orang yang meremehkan terhadap agama ini. Karena apa, hadirin? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena khatmin nubuwah, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kita bukan hanya diperintah untuk sholat, tapi karena sebab khatmin nubuwah, kita diperintah untuk mengajak manusia kepada sholat. Bukan hanya diperintah untuk zakat, tetapi diperintah untuk mengajak orang lain kepada zakat, hadirin. Bukan hanya meninggalkan kemaksiatan, tetapi juga diperintah melarang orang lain dari kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab adanya dakwah ini, hadirin, bagaimana pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka untuk umat ini, hadirin. Kebaikan-kebaikan Allah sebarkan di mana-mana. Di mana itu ada dai-nya Allah, maka di situ ada dakwah. Di mana ada dakwah, di situ ada agama. Di mana ada agama, di situ ada nusratullah subhanahu wa ta'ala ghaibiyah. Ada suasana agama. Karena dai-dainya Allah inilah yang menyebarkan dakwah ini, hadirin, yang menyebarkan agama itu, hadirin. Karena tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada agama, berterima kasih kepada orang-orang yang mengajak kita kepada agama. Seandainya para sahabat dahulu tinggal di Mekah Madinah saja, tidak mau mengeluarkan waktunya fisabilillah, beribadah saja, apakah kita kenal kepada Allah, hadirin? Apakah kita kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada ceritanya Wali Songo ini, hadirin? Jadi semua kebaikan yang ada di dunia ini disebabkan, ditimbulkan karena adanya orang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mengenalkan manusia kepada Allah. Kalau kita nggak kenal kepada Allah, masya Allah, alangkah rusaknya dunianya, alangkah bejatnya dunianya, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir masih bisa makan, masih bisa minum. Dunia tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab daripada adanya wali-walinya Allah itu tadi. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahal nilai keimanan, nilai cintanya Allah kepada hambanya ini, hadirin. Dunia masih dikekalkan selagi masih ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, hadirin, tingkatan kewalian seseorang itu menurut iman dan amalannya. Menurut iman dan apa, hadirin? Amalannya. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin lurus amalan kita, semakin kuat amalan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mengatakan saya cinta kepada Allah,
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul, dengan mengadakan apa? Masya Allah, grup band cinta Rasul, Allah, ya enggak? Cinta Rasul pakai dangdutan, pakai musik, Allahu Akbar. Cintamu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Lafadznya memang cinta Rasul, dan mungkin dia juga ingin cinta Rasul, dan juga mungkin juga mencintai Rasul, tapi jalannya keliru, ditolak oleh Rasulullah SAW, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu cinta Rasul, nggak perlu. Di mana itu tadi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia betul cinta kepadaku. Jadi bukan hanya bukan hanya kita cinta kepada Rasul. Rasulullah itu loh mengakui kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahabbani, kata Rasul. Maka betul-betul, bukan ahabbani dikasih faqad. Maka sungguh dia cinta kepadaku, kata Rasul. Masya Allah. Kalau Rasulullah sudah mengatakan dia sungguh cinta kepadaku, nggak perlu kita cinta Rasul. Ya Rasul, cinta aku kepadamu, nggak perlu, ya, ya sholawat memang perlu, gitu loh. Memuji Rasul perlu. Tapi kalau dia nggak mau berdakwah, mana bukti kecintaan kita kepada Rasul? Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah para sahabat. Mereka telah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulullah dengan korbankan hartanya, dirinya untuk Rasul. Anaknya jadi yatim piatu, istri-istrinya jadi janda-janda, hidungnya hilang fisabilillah, telinganya hilang fisabilillah. Seandainya punya nyawa, ribuan nyawa, mereka akan korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang cinta kepada Rasul, dan cinta mereka diakui oleh Rasul. Banyak cara orang menginginkan cinta kepada Rasul. Ini itu. Ada satu cara yang dengan itu Rasulullah akan mengakui cintanya. Memang orang yang cinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu senantiasa taat kepada yang dicintai. Tapi kalau dia itu cuma cinta, dan cintanya ditolak, alangkah ruginya dia. Alangkah ruginya dia. Cinta itu mahal harganya, tapi saya jalannya keliru, ditolak oleh Rasulullah SAW. Nanti di Telaga Kautsar, tatkala Rasulullah SAW mau memberikan minum kepada umatnya ini, dari Telaga Kautsar, maka datang seseorang yang mengaku cinta Rasul. Bahkan Rasulullah kenal kepada mereka. Datang kepada Rasulullah SAW, akhirnya apa? Dicegah, dihalang-halangi ini oleh malaikat, tidak boleh ini. Dihalang-halangi, tidak boleh mendekat Rasulullah, dijauhkan dia ini. Akhirnya Rasulullah kaget, ini temanku, ini ashabi, ini sahabatku. Ya Rasul, kau tidak tahu apa yang telah mereka berbuat selepas engkau, ya Rasul. Akhirnya mereka telah merubah sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan suhkon, bu'dan, menjauh kau dari aku. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Rasulullah tidak mengatakan man amila sunnati, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, tidak mengatakan begitu. Tapi barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Bagaimana sunnah ini akan hidup, hadirin? Sunnah itu akan hidup apabila kita diri kita pertama kali mengamalkan sunnah itu, hadirin. Kemudian kita hadirin? Kita sebarkan sunnah itu, hadirin. Kita bicarakan sunnah Rasulullah SAW. Kita sampaikan, hadirin, kepada seluruh umat Rasulullah, jin dan manusia. Makanya ulama katakan, masih kita katakan, bagaimana ya dakwah kita itu seluruh alam, hadirin, jin dan manusia, seluruh alam.
kalau seandainya ada manusia di bulan, kita kirim jamaah ke bulan, katanya Maulana Umar. Masya Allah. Hah? Di Eskimo sana, kita kirim jamaah ke sana. Dimanapun juga ada orang, kita kirim jamaah ke sana. Allah, rahmatan lil alamin hadirin. Bahkan perut kita, kata mereka, kata Mas Syekh, juga harus internasional, katanya. Juga harus alami. Makan roti enggak baba, ya kan? Nasi bismillah, jagung enggak baba, ya kan? Ya, dalamnya juga alami hadirin. Dikirim ke daerah panas enggak baba. Qul naru jahannam asaddu harra. Masya Allah. Katakan api neraka lebih panas. Ya Allah, aku berpanas-panas di jalanmu ya Allah. Semoga engkau selamatkan aku dari nerakamu yang panas ya Allah. Allah. Kepanasan, aduh enggak kuat saya di Pakistan, saya enggak kuat, ini panas di sana, enggak kuat keluar di negeri Arab. Jangan. Dingin pun bismillah, panas bismillah, sedang alhamdulillah. Lagi itu harusnya. Jadi perutnya juga alamiah, dalam dan luar juga alamiah, fikirnya juga alamiah, seluruh umat, seluruh alam. Bi Abdullah mengatakan, jadi bagaimana ya setiap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin, setiap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinya, perempuannya, jinnya, keluarga kita, tetangga kita, anak istri kita, ya, seluruh umat, seluruh alam, sampai yaumul kiamah, di mana saja, bagaimana mereka semuanya kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak mereka semuanya untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak umat Rasulullah kepada Allah. Jadi dakwah kita ada dua, hadirin. Mengajak mereka kepada Islam, gitu. Seluruh umat Rasulullah SAW di seluruh alam, jin dan manusianya, mulai sekarang sampai yaumul kiamah, kita ajak mereka semuanya kepada agama Allah. Ini yang pertama, hadirin. Yang kedua, bagaimana, hadirin? Selepas mereka kenal kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana seluruh umat Rasulullah di seluruh alam, mulai sekarang sampai yaumul kiamah, mengajak manusia kepada agama Allah yang sempurna. Masya Allah. Berarti kalau begitu, hadirin, takaza kita besar, takaza kita lama, hadirin. Maka perlu kita siapkan diri kita, harta kita, waktu kita, anak istri kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, siapa saja yang kita temuin, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, di sawah, di toko, di pasar, di dokter, di rumah sakit, dimanapun kita berada, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, misi dua ini jangan sampai lupa, hadirin. Pertama, kita dakwah kepada agama, dan kita dia ajak untuk mengajak manusia kepada agama. Semuanya niat, hadirin, insyaallah. Bayangkan ini sekarang Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah meninggal dunia, hadirin. Kita mungkin sudah setengah jam ini tadi, hadirin. Kita sekarang barusan bikin fikir risau, bicara tentang kebesaran Allah, tentang agama, setengah jam, hadirin. Tapi ini masya Allah, Maulana Ilyas ini dikali berapa ini, setengah jam. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan seperti apa, hadirin? Orang yang mengerjakannya. Allah. Kita dapat pahala setengah jam, beliau mendapat kali ini berapa itu, hadirin? Masya Allah. Seakan-akan umurnya cuma 60-70 tahun, tapi apa? Umurnya cuma 60-70 tahun kelihatannya, tapi seakan-akan dia punya umur sampai yaumul kiamat, hadirin. Bayangkan, hadirin. Seakan-akan beliau bisa beramal cuma 60-70 tahun, tapi pada hakikatnya amalnya terus ini, hadirin. Subhanallah. Katakan, hadirin, Subhanallah. Rasulullah katakan, Subhanallah, satu subhanallah itu satu pohon di surga. Subhanallah, hadirin. Sampean dapat dua surga, dua pohon di surga Allah, dua. Saya dua kali berapa ini, hadirin? Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Tambah lagi saya ini barusan. Subhanallah, hadirin. Allah. Tambah lagi ya, Masya Allah. Bayangkan, sebanyak mana kita berdakwah, sebanyak itu pula derajat kita nanti ditinggikan oleh Allah di surga, hadirin. Allah. Umur kita sedikit, hadirin. Umur kita berapa, hadirin? Sedikit, 60-70 tahun. Ya, hadirin. Tugas besar, tugas panjang. Seluruh umat, seluruh alam, ngajak kepada agama, dijadikan mereka sebagai dai. Besar dainya, hadirin. Besar. Perlu orang yang banyak, gitu. Perlu waktu yang banyak, perlu biaya yang banyak, gitu.
maka perlu kita ini usaha yang banyak juga, sekuatnya. Makan kita sungguh-sungguh, minum sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, dengan istri sungguh-sungguh, ya. Dakwah sak kenai, Allahu Akbar. Macam mana itu? Kenapa kita itu bisa sungguh-sungguh terhadap apa? Pekerjaan kita, anak istri kita. Kadang kita merasa ini anakku, ini istriku, ini pekerjaanku, hidup dan matiku, senang dan tidaknya saya di sini ini, sehingga dia rela korbankan semuanya. Bapak mengatakan ini anakku, gitu. Makanya bapaknya itu masya Allah kalau punya uang, anaknya dibingungkan rumah, dikasih pekerjaan, dikasih uang, ya toh? Masya Allah disenang-senangkan. Kenapa? Bapak mengatakan ini anakku. Tapi kalau anak kepada bapak, tidak seperti bapak kepada anak. Kenapa? Karena anak mengatakan ini bapak kita. Bapaknya kakak saya, bapaknya Mbak Yu saya, bapaknya abang saya, ya toh? Dan akhirnya apa? Ngasihnya itu ya seisone, itu sak mampune piye to wong tanah yo. Bapak yo ngoke, mosok aku tok kanggo nyapu. Gitu. Aku lagi dua anak bojo, Allah. Karena apa? Bapak kita. Karena apa saudara? Bapak kita. Kalau bapak, wah anakku, darah dagingku ini. Kemuliaan dia, kemuliaanku. Ya enggak? Maka dia masya Allah keras, ya, masya Allah banting tulang, ya enggak? Kerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, ya masya Allah, dan lain sebagainya. Karena apa, Din? Bapakku, sawahku, tokoku, mulai toko sore, masya Allah lagi mulai, masya Allah. Ada seorang sudah tua, seorang tua, saya pernah keluar di Pacitan sana, ya, sudah tua umurnya. Sudah tua umurnya, itu cucunya mondok di sini. Waktu itu saya keluar di sana, makanya saya agak maksa. Saya buka, sulitnya bukan main. Istrinya nggak boleh, bagaimana nanti saya saya kalau keluar nanti ini sapinya siapa yang makanin, saya perempuan, gini, sapinya itu nyuruduan katanya. Sapinya itu apa? Nyurudu apa bahasa Indonesia saya? Apa? Nanduk, sapinya itu nanduk galak bagaimana? Nggak apa-apa, bismillah, saya suwo, saya bilang itu. Tak suwe, saya bilang itu. Akhirnya apa? Dia dengan saya diantar ke kandangnya. Saya diantar ke kandangnya, ngambil air, ya tak doai bubus, saya sebutkan, saya siramkan gitu. Nggak tahu jadi galak apa nggak tahu saya. Pas itu. Yang penting saya taskel bagaimana bisa keluar. Masya Allah, bagaimana nanti? Alasan itu mbak putrinya itu sudah tua. Bagaimana ini nanti kalau dia keluar, saya kan sendiri, tidur sendiri. Saya bilang, mbak sampai ini sudah tua, ngono barang tidak turu barang ini yang nopo. Lo kan dingin katanya. Dingin. Ya pakai selimut, saya bilang gitu. Masya Allah. Terus dia alasan banyak sekali. Yang sakit, ini tangan saya sakit. Oh, tak subuh. Saya subuh, saya masya Allah. Akhirnya saya rayu, singkat cerita, mbahnya itu mau keluar. Makanya kalau ada orang di taskil sulit itu, carikan jalan keluarnya, solusinya bagaimana. Jadi kalau kita tuh naskil orang mau keluar fisabilillah, itu kayak Israel katanya orang Pakistan. Jadi kita datang kepada mereka itu kayak Israel. Israel itu apa? Kecil, tuwek, sugih, gitu. Seneng melarat, rojo, wabeh, walasan Israel, ojo to gak iso. Hantam semuanya sama Israel. Ya enggak? Nah, kita sebagai apa? Musul itu harus seperti itu. Tetapi hikmah. Gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya kayak Israel, hikmahnya kayak Rasulullah, lemah lembut, ya enggak? Terus dicarikan solusinya. Kalau nggak punya uang, kebetulan sampean nggak punya uang, kasih dia uang. Ini termasuk juga pengorbanan, ini termasuk fikir umat. Kalau untuk dirinya mau keluarkan uang fisabilillah, dan temannya mau keluar, siap dia. Istrinya siap, semua siap, tapi dia nggak punya uang. Kita punya uang, diam saja. Bukan dai dia itu. Bukan dai, terok dai. Bukan dai. Kalau dai tidak begitu. Banyak itu kan di mahala-mahala kita itu. Orang yang siap dan sebagainya tapi nggak punya uang, yang punya uang diem saja, itu bukan dai. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada takaza agama, semua hartanya dikeluarkan untuk fisabilillah, satu peser tidak tinggal di rumahnya. Bagaimana nanti untuk rumah kamu, untuk anak istri kamu? Allah dan Rasulnya.
itulah dai. Sayyidina Umar datang separuh hartanya dikeluarkan untuk agama. Seperti itu hadirin. Ini juga tak kaza. Akhirnya dia apa? Mau keluar fisabilillah hadirin. Simbahnya tadi mau keluar fisabilillah 40 hari hadirin, bukan 3 hari, 40 hari. Oh, ada 40 hari. Maka selepas keluar 40 hari dia Kargozari. Beliau itu apa Kargozari? Dia bilang itu, ceritanya gini, ya Allah, katanya, apa mbah? Ternyata selama ini saya itu, hidup saya itu untuk sapi saya. Ini fakta loh, jadi dia bilang itu, ternyata selama ini hidup saya itu untuk sapi, katanya. Astagfirullah. Lemah untuk sapi, untuk sapi kok bisa begitu? Gimana mbak? Iya, saya itu mulai dulu itu ngopeni sapi, katanya. Pagi gitu saya berangkat apa? Mengeluarkan sapinya dari kandang, saya taruh di luar, saya bersihkan kandangnya, saya adusi, gitu. Kemudian saya ngangon, saya ngarit dan lain sebagainya sampai sore, lagi mulai kesel jadi baik. Pada kesel ya turu ngono kae. Lek kok berembek bojone mbek kok bojone lek gak ya ngono kae. Ngene bendino ngonten kula niki jare. Dadi kula niki lho urip kula kanggo sapi, kula serius astagfirullah. Orang dahulu, orang Jawa itu kalau bilang sapi, kambing itu namanya rojokoyo. Jawa ini jenenge apa? Rojokoyo. Itu dahulu. Tapi kalau sekarang bukan rojokoyo lagi, koyo rojo. Sekarang apa? Koyo rojo. Kayak luwe kayak ngeritne nih. Ngelak kayak, masya Allah. Golekne banyu. Ngamuk nyerudrukan. Wah kayak iki apa kayak iki? Njaluk dirabekne kayak dirabekne. Masya Allah. Wah kayak apa kayak? Mbuh neh nyapa kono kae. Masya Allah. Jadi bukan rojo koyo tapi apa? Koyo rojo. Ini fakta di sini. Jadi orang itu kalau tidak mau memikirkan orang lain, maka dia itu masya Allah hidupnya itu hina. Kalau tidak untuk agama hidupnya hina. Mulai pagi kalau kita dilihat dari kacamata akhirat ya, rumahnya sawah rumah, pelung kuburan. Allah. Hidupnya itu tidak indah, tidak nyeni gitu. Allah. Lah kalau misalnya agak sedikit, Pak Lurah misalnya, ya jelas kacamata akhirat, rumah, kantor, ya, pasar, di gunung, rumah, kantor, pasar, rumah, kantor, kuburan. Jadi lupa kayak nang gunung, ya nang desa nih, wong desa tuh, orang nang Pacitan, tidak pernah itu ke Ponorogo, ke Madiun, tidak pernah, mungkin setahun, tidak pernah, 10 tahun sekali atau bagaimana kalau ada mantenan itu saja, hidupnya ya itu, sawah oma, pelung kuburan, pelung kuburan, ya Allah, innalillah, tangi dari kuburan, begitu tangi dari kuburan, bas dibangunkan orang semuanya dikumpulkan di maksar. Ternyata tetangganya, ala jo kowe to jo, ala jo kowe, man kowe to man paiman, wah iya ala jo, awake iki peteng terus piye jo. Tapi kalau kita masya Allah, saat hidup di dunia keluar fisabilillah, tinggalkan anak istri kita, sawah ladang kita, sapi kita tinggalkan sementara, keluar masya Allah, ya tak? Akhirnya apa? Di Turki sana, mati di Istanbul, bangun-bangun dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Allah. Keluar lagi di sana lagi, masya Allah, anak kita keluar di sana fisabilillah, di Damaskus sana, bangun-bangun dari kubur dengan siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Mati kok nang omah kayak pitik. Ya Allah akbar. Ya. Kewan-kewan ini mati di rumah. Semoga mati kita fisabilillah semuanya, Allahumma amin. Tangi-tangi alamin kowe to men. Mas piye iki men? Ngalor pengidul iki men bojo gak ngerti aku. Astagfirullah. Wong peteng melok peteng lha terus piye? Wong peteng malah sing padang lha kula sing bejo. Jadi hidupnya itu bermanfaat. Di dunia manfaat, di akhirat juga manfaat, bisa nyafati orang. Masya Allah. Oke, balut turku kayak tobian. Oh ini, bareng aku gini. Ayo bareng-bareng. Kayak lemah saya, Maulana Ilyas bareng ngono. Ayo. Nah, menak ngono.
Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kak nih loh, pisang gedan hadirin, itu tidak mati kalau sebelum apa hadirin? Sebelum memberikan apa anaknya hadirin. Mbok ketok jeneng tok nisor tukul anaknya hadirin. Masih ingin memberikan manfaat kepada manusia hadirin. Lah menungso mati lo ninggalne apa? Lek gajah mati sik ninggalne gading larang regane. Ya. Singo mati ninggalne apa? Lulangi larang regane. Tae kebut, tae dus, saya kena digawe rabuk. Lek tae menungso, Allahu Akbar. Hadirin, kulitnya menungso, Allahu Akbar. Kalau dia sudah mati hadirin, kalau dia sudah mati, orang mati gimana? Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa diambil manfaatnya. Dia tidak bisa menolong dan tidak bisa apa? Dipintai tolong karena dia sudah mati. Orang yang tidak mau pikir umat, hakikatnya dia orang yang mati ya. Allahu Akbar. Sepadane alhamdulillah. Hadirin. Baru kepeteng koyo ngono ki lho wis susah awake dhewe. Mlaku kumbuh iki grawa-grawa. Lah lek mlaku ning akhirat besok peteng ndak koyo apa hadirin. Bengi peteng sesuk sik enek matahari lek sik urip. Ya hadirin, sik ketok newu iki paijo iki paimin. Lek peteng terus ngene iki. Gek pro hadirin, masyaallah di akhirat nanti di mahsyar berada 50.000 tahun hadirin. Ngomong kafir, ngomong munafik, kila repot. Menakta bismin nurikum. Kami ingin mengambil cahaya kamu. Tolonglah kami. Ingin mengambil cahaya kamu sehingga kami itu apa? Bisa jalan atas nur kamu sehingga gak peteng. Kilar jiwara akum faltamisunuro. Bali aku nang buri, ya dah. Golek nur, gak iso. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas. Ini Rasulullah katakan, sebaik-baik manusia adalah apa? Yang paling bermanfaat kepada manusia. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Lawan katanya bagaimana? Sejelek-jeleknya manusia, orang yang tidak bisa berbuat manfaat kepada manusia. Apalagi kok berbuat jahat kepada manusia, wis mbayelek wis. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita sebagai anfa'un nas, yang paling berbuat manfaat kepada manusia, sehingga kelihatannya umurnya 67 tahun tapi masya Allah kayak punya umur sampai yaumul qiyamah. Masya Allah, bayangkan tadi itu hampir satu jam kali berapa pahalanya dikirim oleh Allah kepada malaikat kepada siapa? Maulana Ilyas. Masya Allah, beleng bio rekeningnya full dengan Allah, kirimannya terus jeret. Ini yang di sini ya, ini lagi yang di Temboro, belum di Surabaya, belum di Jakarta, belum di Madura, belum di Malaysia, belum di Eropa, belum di Afrika, belum di Australia, belum di Arab, belum di Rusia. Masya Allah, yang di lautan mungkin sekarang naik perahu, naik kapal, Allah Khalik, Allah Malik, keluar 4 bulan, kirim lagi ke Maulana Ilyas. Yang naik pesawat, Allah Khalik, Allah Malik, kirim lagi ke Maulana Ilyas. Nah, sekarang ini kita kirim semuanya ke Maulana Ilyas. Gak mau dakwah, gak duwe apa-apa. Allah, itu umure wis umur 70, wis duduk wong alim, salate gak patek kusuk, ya ta? Ya ta? Salate gak patekku kusuk, ya. Bangun infak yo cetel belit, ya. Kayaknya ngikuti uang, rasani uang, gak gelem dakwah sisan, ya Allah. Ndah rugine. Ndah rugine. Hadirin. Hidup cuma sekali, tidak ada dua kali hadirin.
Mulia dan tidaknya kita penentunya adalah di dunia di sini. Maka bagaimana hidup yang sekali ini kita gunakan untuk agama Allah SWT, untuk menyebarkan agama Allah seluruh alam insyaallah. Pujangga Pakistan mengatakan, Pujangga India mengatakan, Masya Allah, Mustafa agar kehde ye gulam merah he, Allahu Akbar. Kalau kita mau dakwah fisabilillah, kalau kita mau berdakwah fisabilillah, nanti Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini budak saya ini, Masya Allah. Mungkar nakir wedi, Ridwan wedi, waduh marhaban iki budak Kanjeng Nabi aja diganggu, bukan lawange, bukan lawange, Masya Allah, iki budak Kanjeng Nabi, Masya Allah. Lek sudah diaku sebagai budaknya Nabi, neng dia bejo kan. Bagaimana kita supaya diakui menjadi budaknya Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah, pembela Rasulullah, penyebar agama Rasulullah, kalau kita mau menjadikan diri kita sebagai dai-dainya Allah SWT. Ya tak? Udan kamerki udar tahe perdek hudagi agar tahe. Kenapa kamu ragu takut mengangkat diri kamu, mengangkat badan kamu untuk keluar fisabilillah, keluar kau fisabilillah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana Allah SWT akan manjakan diri kamu dengan pertolongan-pertolongannya. Dan ini terbukti, bukan dongeng belaka, fakta. Sejarah akan berulang hadirin kalau kita mengikuti pelaku sejarah itu hadirin. Tapi karena kita apa hadirin? Karena kita itu masih belum seperti mereka, ya hasilnya tidak bisa seperti mereka. Punya uang, mereka punya uang bisa membeli, kita punya uang tapi uang-uangan. Bagaimana bisa membeli? Mereka dakwah sungguhan sehingga pertolongan Allah datang. Gitu. Kita tuh belum dakwah sungguhan, masih dakwah-dakwahan. Bagaimana seperti mereka? Nggak bisa, hadirin. Ada orang soalnya ngejusnya, Masya Allah, kan Ghazali hadirin, jalan kaki 4 bulan, oh Masya Allah, meraungi lautan, meraungi hutan hadirin. Depannya sungai hadirin. Waduh, sungai ini, waduh ini gimana ini? Amirnya ngejos, makhluk, Masya Allah, sungai makhluk, Masya Allah. Abu Ala Al-Hadrami, pejuang Rasulullah, keluar fisabilillah, bisa berjalan di atas air. Ini makhluk, kita makhluk. Doa semuanya hadirin. Doa salat 2 rakaat, ya Allah, doa bismillah, doa bar. Bos-bos bar donga tenan mlaku. Cung begitu nginjak ning kaki cung plung. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Lawang duitmu lah duit-duitan. Lah kok dinggo tuku mobil, ya oleh mobilan. Iya dah. Lah dongamu lah sik donga-dongoan. Iya dah, gong donga tenanan. Lah kok kepingin diijabahi. Lah dakwahmu lah sik dakwah-dakwahan. Lah kok jek kepingin dua apa cak? Dakwahe koyo ngene, kepingin hasilnya koyo sahabat. Lah tekon ndi? Mangan sak puluk kepingin nang jero weteng sak piring. Lah tekon ndi dalane? Tapi itu sudah baik hadirin. Satu segi itu baik, ya dah. Satu segi baik, husnudzon kepada Allah, meminta kepada Allah, yakin ini makhluk semuanya. Tapi ya kudu satu segi ya ngoco, ya dah. Satu segi ya ngoco, ngono lho. Aku iki ora iso, ora jawab apa, ya dah. Aku imanku cek koyo ngene, wong saleh sik kalingan kena kene, lah piye kok arep ngono kuwi. Tapi kalau kita beramal seperti amalnya para sahabat Abu Ala Al-Hadrami, pasti kita akan bisa berjalan di atas air hadirin. Dan ini terbukti bagaimana jamaah dikirim ke Afrika sana dan alhamdulillah bisa berjalan di atas air hadirin. Allahu Akbar. Nyata ini, fakta ini. Maka semuanya niat insyaallah hadirin. Insyaallah. Yang belum 4 bulan silakan keluar 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin silakan hadirin. Yang tambah masa, sisa masa, insyaallah semuanya niat insyaallah hadirin insyaallah ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam usaha yang mulia ini. Semoga Allah terima kita untuk usaha yang mulia ini. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum. Amin. Subhanallah.